Ya, selamat datang teman-teman di video tutorial, video modul mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic di sini. Masih bersama saya Gerar Aditya Pertama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di pertemuan keempat atau video keempat ini kita akan bahas lebih lanjut dan sekarang masuk ke layouting komponen dan properties dari masing-masing komponen itu. Di dua pertemuan sebelumnya kita bahas codingan, tapi di pertemuan keempat ini kita akan gali lagi desain atau layouting dari si aplikasi VB.NET ini. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari bikin project baru, file new project ya. Pakai window form app, kita namai dengan pertemuan 4. Jangan lupa disimpan di folder kerja masing-masing. Kita oke saja dan tunggu prosesnya selesai. Oke, seperti ini ya. Ini tampilannya. Saya review, di sebelah kiri ada toolbox dari komponen-komponen yang biasa digunakan. Sebelah tengah adalah desain dari halaman yang kita bikin. Sebelah kanan atas itu adalah Solution Explorer atau file-file yang digunakan di VB nantinya. Dan sebelah kanan bawah adalah properties dari setiap objek. Nah, kita mulai dulu dari halaman awal ini. Kalau kita start ya, maka halaman form 1 ini akan muncul di sini. Dan tidak dalam keadaan kondisi besar ya. Dan tadi agak ke kiri ya, nggak tengah-tengah bener. Untuk mengubah posisi si form ini, pertama kita klik formnya, lalu menuju ke properties di kanan bawah. Di sini kita bisa ganti beberapa propertiesnya. Misalkan ini folder border stylenya, kita bisa ganti jadi fixed single, sini ada, gitu ya. Atau kita ganti ke yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya, bordernya aja ya, seperti itu. Bisa juga sizable atau biasanya kita pakai dengan fixed single aja. Di sini kita ganti menjadi halaman 1 dan form satunya kita juga bisa rename menjadi halaman 1 juga. Nah, seperti itu. Yes saja. Oke. Kita kembali ke properties di halaman 1. Ya. Klik dulu formnya, lalu menuju properties di sini. Kita tadi udah mengubah form border style dan text ya. Kita lanjut lagi mengubah ini name aplikasinya. Nah, di sini ada auto size, kita bisa set juga. Nah, kita bisa lihat nih ada start positionnya nih. Start positionnya itu mau di window default location atau di center screen. Nah, lebih baik kita melakukan konfigurasinya di center screen agar si halaman ini benar-benar ada di tengah. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, sekarang halaman ini benar-benar ada di tengah. Kalau tadi kita pakai, coba kita kembali ke setting tadi, nah ini start positionnya adalah di defaultnya, maka dia tidak benar-benar tengah gitu. Dia ada di sebelah kiri atas malahan. Tapi lebih baik kita posisikan si form ini ada di center screen. Lalu window state-nya nih, untuk window state-nya adalah mau seperti ini kecil saja atau maximize untuk ukuran besar. Kita coba dulu untuk maximize-nya. Nah, jadi satu halaman ini full. Dan biasanya adalah ini halaman yang kita setting yang kita pakai adalah
halaman besar seperti ini. Lanjut ya. Tadi start position dan Windows tab. Juga kita bisa ganti iconnya nih. Juga kita bisa nih maximize box-nya yang ini ya. Itu mau diadakan atau tidak. Kita bisa false-kan untuk hilangkan, minimize-nya pun kita bisa hilangkan. Jadinya hanya seperti ini saja. Tapi biasanya minimize selalu ada, tapi maximize yang biasanya tidak yang dihilangkan. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini nih. Tombol maximize-nya jadi disable, hanya ada tombol minimize dan tombol close ya. Gitu. Oke, itu untuk halaman form ya. Selanjutnya kita bicara tentang, ini ada button dulu. Button itu ya tombol ya, seperti ini. Itu biasanya untuk diklik-klik-klik ya. Kita simpan satu button, button kedua lagi, kita bisa geser untuk resize-nya. Atau bahkan kita klik kanan copy dan paste juga bisa. Copy lalu paste. Nah, seperti ini. Untuk ukuran yang sama ya. Seperti itu. Di button ini kita bisa ganti propertiesnya adalah pertama ganti warna background colornya. Kita bisa pilih yang custom warna, warna web atau warna sistem. Warna custom cukup menarik banyak ya. Kita ganti yang ini juga pakai warna hijau. Kita ganti button ketiga ini pakai warna biru mungkin ya. Sedangkan button terakhir biarkan saja. Kita juga bisa ganti warnanya nih, warna teksnya kita bisa ganti menjadi misalkan putih. Nah, seperti ini. Juga ini pun sama, for colornya kita ganti warna putih. Ini pun sama. Tapi harap diperhatikan penggunaan warna di button ya, atau di komponen-komponen lain agar tidak terlalu mencolok. Ini saya hanya mencontohkan dulu saja. Nah, ini teksnya kita bisa ganti jadi tombol. Tombol 1. Ini tombol 2. Lalu ini tombol 3. Ini adalah teks ya, nama teks. Ada juga yang kita perlu perhatikan adalah name-nya. Jadi ada teks, ada name. Kalau teks itu adalah yang muncul di sini, sedangkan name itu adalah yang nantinya adalah dibaca oleh sistem. Nah, penamaan standar biasanya adalah untuk button, kita ganti nama lagi BTN. Singkatan dari button gitu misalkan. BTN ini BTN 4 gini dulu deh ya. Untuk yang ini kita ganti nama BTN 3. Sedangkan yang ini BTN 2 dan yang ini BTN 1. Nah, seperti ini dulu saja. Contoh, kita coba jalankan. Nah, ini masing-masing tombol yang kita punya. Coba kita formnya jangan kita ganti tidak full screen ya, agak terlalu besar soalnya. Ini normal saja. Nah, cukup segini dulu ya. Oke. Kita lanjut ke komponen berikutnya yang sering digunakan adalah label. Nah, label ini bisa berpasangan dengan text box gitu ya. Label dan text box. Nah, ini. Biasanya kita pakaikan untuk ini dikasih nama gitu kan ya. Ini untuk isian nama. Makanya untuk isiannya seperti ini. Terus kita copy paste aja. Nah, ini seperti ini. Nama mungkin ada name, ini kelas gitu kan. Ini alamat gitu. Kita coba lebarkan. Di sini ada garis penunjuknya ya.
bahwa dia sudah lurus gitu. Kita ubah nih si teksnya jadi NIM. Nah, seperti ini. Terus ini kita ubah jadi kelas deh. Ini kita ubah jadi nomor telepon. Gitu ya. Nanti mungkin ini tombolnya kita ubah juga deh. Ini tombol, mungkin tombol simpan gitu ya. Tombol simpan warna hijau. Ini tombol batal mungkin yang warna merah tuh. Kita simpan di ujung kanan aja deh. Ini kita ubah jadi batal. Berarti si name-nya kita ubah juga nih. Nah, ini buttonnya button simpan. Sedangkan ini button batal gitu ya. Ini kita belum tahu terpakai atau enggak nih. Tapi jangan lupa juga nih, si label juga kita perlu ganti name-nya ya. Misalkan label itu LBL, label nama. Sedangkan yang ini label nih. Ini kita kasih ganti juga label kelas. Dan ini label not telepon. Jangan lupa teks pun kita ganti namanya. Kita kasih txt ya. Ini untuk nama. Jadi setiap nama itu unik. Tidak boleh ada yang sama. Supaya mencirikan masing-masing komponen itu berbeda. Juga ini txt nah seperti ini. Oke, kita atur dulu layoutnya lagi biar lebih rapi. Ini pun tidak terlalu, jangan terlalu besar, seperti ini aja dulu. Ini kita lebih panjangkan mungkin. Ini kita baru pakai 3 komponen ya. Ada komponen yang lain yang bisa digunakan tadi ini, checkbox. Nah, seperti ini checkbox. Biasanya checkbox itu udah untuk biasa lebih dari satu, absen ya. Misalkan absen. Kita kasih label lagi. Ini absen. Mungkin ini untuk pertemuan pertama gitu ya. Ini untuk pertemuan 2, pertemuan 3, ini pertemuan 4. Kita geser dulu biar lebih lega. Nah, juga yang sering digunakan lagi adalah radio button. Ini bisa radio button itu untuk pilihan yes, pilih salah satu ya. Kalau yes salah satu itu biasanya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasanya laki-laki perempuan aja kan. Kita geser dulu biar rapih. Oke. Ini laki-laki gitu ya. Ini perempuan. Oke. Kita juga bisa di drag seperti ini untuk select semua nih, biar lebih mudah. Juga komponen yang sering juga digunakan adalah combo box biasanya namanya combo box. Nah, ini seperti pilihan sebenarnya, tapi ada di dalam seperti ini. Kita bisa pakai itemnya kita isi. Misalkan ini pilihan untuk mata kuliah ya. Ini misalkan pemrograman visual 1. Ada lagi mata kuliah pemrograman objek 1. Ada lagi mata kuliah perancangan
atau manajemen proyek sistem informasi. Seperti ini juga bisa. Ini kita kasih label mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini nggak kepake deh kayaknya. Kita hapus aja. Ini kita geserkan. Ini kita buat seperti ini. Nah, jangan lupa nih, tadi ada beberapa label yang kita belum kasih name. Misalkan ini, nah ini labelnya. Jadi label absen ya. Ini LBL jenis kelamin gini aja. Ini LBL mata kuliah. Seperti ini. Juga ada teks yang belum. Nah, ini checkbox kita kasih nama CHB aja, checkbox. Pertemuan 1. Kita copy paste. Ini pertemuan 2. Ini pertemuan 3. Ini pertemuan 4. Nah, ini radio button juga kita ganti name-nya. Ini laki, gitu kan ya. Laki-laki. Ini radio button perempuan. Sedangkan ini combo box ya. Kita kasih name-nya mana? Ini desain, nah ini combo box mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini ada 2 button juga di sini. Oke. Kita coba jalankan hasilnya. Nah, kita punya form seperti ini ya. Jadi sekarang mata kuliah VB ini sudah mulai terlihat tujuan kita bikin programnya itu seperti apa. Ini kita bisa isian nih, NIM, namanya, NIM juga bisa, kelasnya juga bisa, nomor telepon bisa. Ini bisa di checkbox ya, bisa dicek nih. Ini juga radio button, pilih salah satu, lalu mata kuliah juga bisa dipilih seperti ini. Dan tombol simpan dan tombol button, walaupun belum ada actionnya. Nah, kita juga bisa ganti nih si propertiesnya NIM ini hanya bisa diisi angka. Kita coba cek ya, bagaimana cara bisa ngisi angkanya. Hanya angka ya. Itu harus di codingan, tidak ada di properties nampaknya. Lalu apalagi yang bisa kita pakai, komponen gambar. Sebenarnya ada picture box nih, kita bisa pakai. Ini kita coba geser dulu supaya untuk menyimpan gambarnya. Ini ada picture box, kita bisa tempelkan di atas ini. Lalu kita bisa kasih properties image nih. Kita bisa pilih gambarnya dari local resource kita. Misalkan kita mau kasih gambar misalkan gambar ini terlalu besar. Nah, gambar checklist atau gambar ini dulu deh. Nah, oke. Kita coba besarkan. Nah, jadi ini gambarnya menyesuaikan ukuran gambar ya. Jadi pastikannya gambarnya pas. Anggaplah seperti ini dulu untuk sampel gambar. Kita coba jalankan. Nah, ini ada gambar yang walaupun hanya sepotong, tidak apa-apa. Yang penting ada sampel gambar dulu yang bisa ditampilkan. Oke, ada komponen apa lagi yang bisa kita pakai? Picture box sudah, radio button sudah. Text box, oh iya, text area. Jadi
ada teks yang ini kan hanya satu ini ya, satu baris gitu, tapi kita pengen si teksnya itu panjang. Misalkan kita pengen ngisi alamat ya, kita copy paste dulu aja ini. Nah, kalau untuk alamat biasanya kan dia perlu lebih besar ya, lebih panjang. Ini namanya alamat, teksnya alamat, lalu labelnya ada LBL alamat ya. Nah, di sini teksnya kita ganti jadi teks alamat dulu. Dan ada properties yang perlu diubah adalah multi-line-nya nih. Jadi asalnya false jadi true. Lalu kita bisa geser ukurannya sih. Nah, jadi teks isiannya jadi lebih besar. Kalau ini nggak bisa digeser ke bawah. Kecuali properties tadi multi-line-nya kita ubah jadi true. Maka dia bisa ke bawah seperti ini. Gitu. Ini agaknya kurang lurus. Kita bisa geser sampai menemukan garis biru tanda sejajar. Nah, sejajar. Ini pun bisa ditarik melihat garis sejajarnya. Nah, ini kita kecilkan lagi. Kita coba start. Nah, ini alamat bisa isi multi-line sekarang. Juga ini si formnya tidak bisa kita resize karena tadi kita pakai fixed single. Sedangkan kalau kita sizable, maka si form ini masih bisa besar tuh, bisa dibesarkan, bisa tapi dia jadinya agak aneh tuh, bahkan dia bisa menutup si komponen yang di dalamnya. Makanya alangkah lebih baiknya kalau kita ganti si form border style-nya menjadi fixed single aja. Supaya tidak bisa dibesar-besarkan ukurannya atau dikecilkan. Jadi fix aja sepenuhnya komponen ini. Gitu sih. Jadi itulah properties dan komponen yang biasa dipakai. Jadi cara mengetahuinya ya klik sih salah satu komponennya, lalu kita lihat satu persatu apa aja properties yang ada di komponen tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengubah teks biasanya dan juga name dari masing-masing komponen ini. Ketika label dikasih nama dengan LBL underscore, nama labelnya apa, sedangkan text box adalah txt underscore apa namanya. Kalau combo box itu pakai, checkbox itu CHB, radio button dengan RDB, combo box dengan CMB, button dengan BTN. Nah, seperti itu. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah itu. Karena kedepannya, ketika kita nanti masuk codingnya lagi, si masing-masing komponen itu udah punya identitasnya masing-masing. Kita bisa lihat di sini sih. Nah, di sini. Jadi si komponen itu sudah punya identitas masing-masing, tinggal nanti kasih action-nya terhadap si masing-masing komponen. Contohnya button simpan ya. Button simpan ini kita bisa kasih properties-nya, misalkan klik. Nah, button simpan klik, dia action-nya apa. Jadi, kalau kita ganti name-nya, jadi dia sudah punya identitas masing-masing nih. Apa yang terjadi di situ. Oh, ini picture box belum kita ganti. Kita ganti aja picture box namanya. Name-nya adalah misalkan IMG deh. IMG header. Nah, untuk sementara. Oke, cukup jelas ya, bisa dipahami. Yang perlu diperhatikan adalah properties dari si halamannya, juga penamaan name-nya nih, masing-masing perlu diberi nama yang unik gitu ya, dengan aturan yang sudah saya jelaskan
seperti tadi. Masalah warna sih mungkin nanti bisa diatur masing-masing, bisa juga lihat ke contoh di internet pewarnaan yang bagus itu seperti apa. Ya itu sih untuk layouting, intinya komponen sangat banyak sekali, tapi tidak semuanya terpakai juga jadinya. Jadi hanya beberapa saja yang telah saya sebutkan yang saya pakai di sini yang sering dipakai. Nah ini misalnya command control nih, ini hanya sedikit saja yang sering dipakai, tidak seluruhnya biasa dipakai. Mungkin itu aja goal dari pertemuan keempat ini. Kita sudah bisa layouting, juga sudah mengetahui properties dari masing-masing komponen. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kalau gitu, kita cukupkan video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.